tapasada marohatta martangya kita. Asiniro hamadihamu dohot dame nasian debata amatta dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hatta nahina holongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Hatan itu hatta dihita di bagasan partang yang hatta di baronginon. Imanatar surat di Lukas bidu 10 onom. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu. Tajahama hatan itu hatta secara responsoria. Lembaga Alkitab Indonesia mabahen judul di perikop on juara bagas nageduki. Songonom mah hatan itu hatta juhita. Laos didok ibana matu sisian naik. Adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana dipasuasai kon juara bagasi artana. Jadi Markusari majuara bagasi. Dia nama bahenokku. Ai buatoni tuaki nama sian au hajuarauki. Mamakur dan adong gogokku. Manehenehe maila au. Jadi sada-sadama di jauh nasa parsikiran di iduk naik tu jolona. Di dokma tu na parjoloroi. Sadia sigara rombi tutuata. Tuna asing musai di dok. Iaho. Sadia do sigara romu. 100 tuhuan emek gabe didok tu ibana alap masurat mi dugi surat ma 80. Au pe hudok ma dihamu lului hamuma dihamu ale-ale marhite-hite mammon nageduki. Asa ia dung sudai gabe dijakkon mahamu tu bagasan akka parmianan sogot. Asa molo sohaposak kamu mangaradoti mammon nageduki. Ise maatong pasahat po tuhamu arta natutui. Rapi tamajaha dan hauloan sada anak somang dua itu. Sai hosoman nado nasada hahulongan nado nasada nari. Hobbaran nado nasada toisan nado nasada nari. Dan haula kamu debata rap dohot mammoni. Ima sahatna mauliatema dihita saluhutna. Urian itu ata nahina holongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus kupara dihami jami tatuhita di hata Indonesia. Tapayuti hutma di bagasan lasni roha. Topik pertanyaan lunggu kita malam ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Dalam bahasa Batak dikatakan di patibul debatado akka nadangol. Damang dainang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Topik pertanyaan kita, Tuhan menegakkan orang yang hina. Sehingga melalui Lukas pasal 16 ini kita mau melihat bersama-sama bagaimana Tuhan menegakkan orang yang hina. Kita bawa dulu kepada hidup kita. Kita mau melihat bersama-sama bagaimana Tuhan mau menegakkan hidup kita saat ini. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13 ini adalah pembelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Itu poin penting pertama yang mau kita lihat.
Pembelajaran ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Tetapi orang Farisi dan juga hamba uang ikut mendengar pembelajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa pembelajaran yang disampaikan kepada kita? Inilah yang disampaikan melalui pembelajaran itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada seorang yang kaya. Dia memiliki seorang pelayan yang sangat dia percayai. Kepada pelayannya itu dipercayakan harta milik atau harta benda dari tuannya. Sehingga tugas pelayan itu dia membayar tagihan, dia juga mengumpulkan tagihan-tagihan. Dia harus mengurus segala kebutuhan keuangan dari orang kaya atau tuannya itu. Sehingga dalam firman ini dikatakan pelayan ini adalah hamba yang dipercayakan banyak hal harta milik oleh tuannya. Tetapi pelayan ini tidak bisa dipercaya. Dia dikatakan menyia-nyiakan harta yang dimiliki oleh tuannya. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak melaksanakan tugasnya seperti apa yang diharapkan oleh tuannya. Sehingga tuannya berencana untuk memberhentikannya. Tetapi sebelum diberhentikan dia harus memberikan laporan tentang pekerjaan pelayanannya. Kemudian bendahara itu merenungkan tentang nasibnya atau situasinya. Situasinya dia akan dipecat. Dia tidak akan punya pekerjaan apa-apa lagi. Sementara dia sadar akan dirinya, dia tidak bisa bekerja dan juga malu untuk meminta-minta kepada siapapun. Kemudian dia melakukan perbuatan dengan motif menjalin persahabatan. Sehingga jika nanti dia sudah dipecat, atas dasar persahabatan ada orang yang bersedia untuk menampungnya di rumahnya. Inilah yang dia lakukan. Dia memanggil seorang klien tuannya yang berhutang 100 tempayan minyak. Lalu surat hutangnya diubah menjadi 50 tempayan minyak. Lalu kemudian dia panggil lagi klien tuannya yang lain yang berhutang 100 pikul gandum. Lalu kemudian surat hutangnya diubah menjadi 80 pikul gandum. Akibat dari perbuatannya itu di ayat 8 tuannya yang berencana memecat dia memuji pelayan itu. Tuannya berkata, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tuan itu yang tadinya hendak memecat pelayannya, tetapi sekarang dia justru memuji pelayannya itu karena dia telah melakukan perbuatannya dengan cerdik. Tetapi kita perlu juga memperhatikan dengan baik, yang memuji pelayan yang tidak jujur itu bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang memuji dia adalah tuannya yang hendak memberhentikannya. Tuannya memuji karena pelayan itu begitu cerdik. Padahal sebenarnya pelayan itu sudah menipu tuannya. Pelayan itu sebenarnya jahat, tetapi dia cerdik dalam hal memakai posisinya saat itu untuk memelihara kehidupannya besok sesudah dia tidak bekerja lagi di sana. Sehingga dengan memanfaatkan peluang yang dia miliki saat itu, pelayan itu sudah mempersiapkan masa depannya, dan ini termasuk hal bijaksana. Apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dari peristiwa ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita semua punya kesempatan saat ini.
Kita tidak tahu apa bentuknya. Mungkin saat ini kita semua punya kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan kita peroleh lagi besok atau lusa. Hanya saat ini kesempatan itu ada pada kita. Sehingga firman Tuhan di malam ini mengajak kita untuk mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari situasi yang kita alami saat ini. Apa kesempatan yang bisa kita pakai? Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari situasi kita saat ini? Apa-apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini, dengan bijaksana pergunakanlah itu untuk mempersiapkan situasi kita di masa yang akan datang. Dalam firman Tuhan ini pelayan itu dipuji karena kebijaksanaan perbuatannya, bukan karena ketidakjujurannya, bukan juga karena kecurangannya, tapi dia dipuji karena kebijakannya. Firman Tuhan katakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Dalam terjemahan King James dikatakan, anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam generasi mereka daripada anak-anak terang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kata kuncinya dalam ayat ini adalah terhadap sesamanya, atau dalam King James tadi diterjemahkan in their generation, di dalam generasi mereka. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, mereka bijaksana di dalam generasi mereka. Di dalam generasi mereka, mereka bijaksana. Mereka tidak bijaksana dalam generasi selanjutnya, dan juga selanjutnya. Artinya apa? Artinya benar mereka bijaksana dalam hal-hal keduniawian. Mereka sangat ahli dalam hal-hal keduniawian. Tapi mereka tidak bijaksana dalam hal-hal yang bersifat kekekalan. Atau dengan kata lain, dalam hal-hal kekekalan, dalam hal-hal spiritual, mereka itu bodoh. Tapi dalam generasi mereka itu, mereka lebih bijaksana daripada anak-anak terang, kata firman Tuhan malam ini kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sepertinya hingga saat ini kita sama-sama bisa melihat, anak-anak dunia ini begitu bijaknya dalam generasi mereka, begitu ahlinya dalam generasi mereka. Anak-anak dunia ini begitu cerdasnya dalam mencari sesuatu, menggapai sesuatu, dan yang lain sebagainya. Kita anak-anak terang diajak, mari kita lihat mereka dan belajar. Artinya ketika kita melihat cara mereka, kita semakin berhikmat. Kita semakin berhikmat melalui belajar dari mereka. Ini penting untuk kita lakukan bersama-sama dalam masa kita saat ini. Selanjutnya Tuhan Yesus mengucapkan hal lain, dan ini sangat sulit untuk dipahami. Ayat 9 Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dalam terjemahan lain dikatakan, buatlah bagi dirimu teman, buatlah bagi dirimu persahabatan, memakai mamon yang tidak benar. Mamon ini artinya kekayaan atau keuntungan. Tentang mamon atau kekayaan ini, tentu kita setuju uang dari dirinya sendiri dia tidaklah jahat. Sebaliknya juga uang dari dirinya sendiri dia juga tidak baik. Tetapi untuk keperluan apa kita menggunakan uang kita, itulah yang membuatnya baik atau jahat. Apa yang membuatnya jahat?
atau baik tergantung apa yang kita lakukan terhadap uang dan kekayaan itu sendiri. Malam ini Tuhan Yesus menyarankan kepada kita semua agar kita menggunakan uang itu sedemikian rupa supaya pemakaian uang itu memiliki nilai kekekalan, supaya pemakaian uang itu memiliki nilai kerajaan Tuhan kita. Manfaatkanlah uang itu, manfaatkanlah kekayaan itu, manfaatkanlah mamon yang tidak benar itu, sehingga jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Melalui ini Bapak Ibu Saudara terkasih, pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perkataan ini, kita diingatkan malam ini, mamon itu bisa gagal. Mamon itu bisa gagal. Akan ada waktunya mamon itu tidak bermanfaat lagi bagi kita. Akan ada waktunya. 1 detik sesudah kita meninggal, kita tidak bisa lagi menarik rekening kita di bank. 1 detik sesudah kita meninggal. Apa yang sudah kita kumpulkan selama ini dalam rekening bank kita, tanah kita yang luas, rumah-rumah kita yang kita punya, semua itu akan dipakai atau bahkan mungkin dihabiskan orang lain. Sehingga jika kita sudah mati atau meninggal, kita kehilangan semua kendali atas mamon, aset yang kita miliki. Mamon itu tidak dapat menolong kita lagi. Sehingga malam ini dengan menyadari bersama-sama, dengan kita menyadari mamon itu bisa gagal, akan ada waktunya mamon itu tidak bermanfaat lagi bagi kita. Dengan menyadari kebenaran ini, Yesus ajarkan kepada kita malam ini, seperti pelayan itu, ambillah keuntungan dari situasi saat itu. Ambil keuntungan dari situasi itu untuk mengatur masa depan kita. Mungkin kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Karenanya selagi kesempatan itu masih ada, ambil peluang itu untuk mengatur masa depan kita. Kita tidak tahu, semua bisa berubah dengan cepat dan drastis. Tetapi pelayan itu sudah mengambil keuntungan untuk mengatur masa depannya. Itulah perbuatan yang bijaksana, yang dipuji oleh tuannya sendiri. Sehingga melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus datang menyapa kita, berkata kepada kita, be wise, bijaksanalah. Yesus berkata kepada kita, bijaksanalah. Amang Inang, Yesus adalah Tuhan kita. Benar ya? Yesus adalah Tuhan kita. Semua milik kita adalah milik Tuhan kita. Benar ya? Yesus Tuhan kita, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan kita. Itu benar. Jika semua milik kita adalah milik Yesus, jadi kita siapa? Paulus katakan kepada kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan hartanya. Itulah kita, kata Paulus. Tuhan memberikan kepada kita materi untuk kita pertanggungjawabkan. Dan sebagai pelayan-pelayan Yesus, kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk pemanfaatan milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Pelayan di dalam cerita ini, dia dituduh menyanyiakan milik tuannya. Ini tuduhan. Dia dituduh menyanyiakan milik tuannya. Pertanyaannya, perenungan untuk kita, siapa dari kita yang juga melakukan hal yang sama? Siapa dari kita yang menyanyiakan harta milik Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita, sehingga kita juga pantas untuk dituduh menyanyiakan harta Tuhan di dalam hidup kita masing-masing?
Kita juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan hartanya kepada kita. Ketika Tuhan sudah percayakan hartanya kepada kita, berapa banyak dari kita yang berpikir? Berapa banyak dari kita yang berpikir, berapalah uang yang akan saya berikan untuk Tuhan di minggu ini? Berapa banyak kita yang berpikir seperti itu? Berapa banyak uang yang akan saya berikan untuk Tuhan minggu ini? Padahal yang seharusnya kita berpikir seperti ini. Berapa banyak uang Tuhan ini? Berapa banyak uang Tuhan ini yang akan saya pakai untuk diri saya sendiri dan keluarga saya? Itu pikiran yang biasa kita punya. Berapa banyak uang Tuhan ini yang akan saya pakai untuk diri saya sendiri dan juga keluarga saya? Saya punya banyak harta. Tapi semua harta itu adalah milik Tuhan. Saya hanya hambanya. Saya hanya pelayan Tuhan yang dipercayakan harta itu. Dan akan mempertanggungjawabkannya, pemanfaatannya kelak kepada Tuhan yang mempunyai semuanya. Amang Ginang, malam ini kita diingatkan. Kita masing-masing akan bertanggung jawab atas pemanfaatan harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sehingga malam ini Tuhan berkata kepada kita, pakailah uang yang kuberikan kepadamu untuk hal-hal yang kekal. Pakailah materi yang kuberikan kepadamu untuk hal-hal kerajaanku, kata Tuhan kepada kita. Sehingga jika engkau tidak mampu lagi memakainya, jika engkau tidak mampu lagi memakainya, engkau akan diterima di tempat yang kekal. Ketika engkau sudah bijaksana memakainya. Karenanya sebagai pengikut Kristus tentu kita mau mendengar Tuhan itu berkata kepada kita, engkaulah parhaladoku, engkaulah jemaatku yang berkorban untuk tubuhku, gerejaku. Kita mau Tuhan berkata kepada kita, engkaulah parhaladoku, engkaulah jemaatku yang memberi hatimu dan juga dukunganmu kepada tubuhku, gerejaku. Kita mau mendengar Tuhan berkata seperti itu kepada kita. Karenanya Amang Inang, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita diingatkan oleh Tuhan kita tentang penggunaan yang tepat dari harta Tuhan yang ada pada kita masing-masing. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusaknya. Tapi kumpulkanlah harta yang di surga, tidak ada pencuri yang akan mengambilnya, tidak ada karat dan ngengat yang akan merusakkannya. Dan itulah inti perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Sehingga perenungannya untuk kita semua, sampai saat ini, sampai malam ini, apakah saudara mengumpulkan harta di surga bagi diri saudara sendiri? Sampai malam ini. Apakah saudara mengumpulkan harta di surga bagi diri saudara sendiri? Jika iya, demikian saudara adalah pelayan Tuhan yang bijaksana. Jika ya, Tuhan memuji kita karena kita bijaksana. Itu makanya ayat 10 Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil itulah segala yang kita miliki di dunia ini. Perkara-perkara kecil itulah semua yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Milik Tuhan yang ada pada kita. Jika kita setia dalam semua kepemilikan itu, maka kita juga akan setia dalam hal yang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak setia dalam segala kepemilikan kita di bumi ini, maka kita tidak akan setia juga dalam hal yang lain. Ayat 11 katakan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur,
siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amang inang, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak bisa mempercayakan kepada kita uang di bumi, jika Tuhan nggak bisa lagi mempercayakan kepada kita mammon itu, kita diberi banyak uang dan kita memakainya sesuai dengan keinginan kita sendiri untuk memenuhi keinginan kita dan bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita harta sorgawi yang sejati? Bagaimana bisa? Tuhan percayakan kepada kita harta sorgawi yang sejati. Harta yang ada pada kita itu milik Tuhan. Harta yang ada pada orang lain itu juga milik Tuhan. Jika kita tidak setia dalam hal menjaga harta Tuhan pada kita, jika kita tidak setia dalam hal menjaga harta Tuhan pada milik orang lain, seperti pelayan dalam Lukas pasal 16 ini, kalau harta milik Tuhan yang di dunia ini saja sudah kita curangi. Sekali lagi, kalau harta milik Tuhan yang di dunia ini saja sudah kita curangi, Tuhan sendiri yang kita curangi, padahal Tuhan yang empunya harta yang kekal itu kita curangi. Siapa lagi yang kita harapkan akan memberikan kepada kita harta yang kekal itu? Karenanya Tuhan Yesus katakan, dan ini penting harus kita putuskan malam ini juga. Kita harus mengambil keputusan tentang ini. Tuhan Yesus katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tuhan Yesus katakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi pelayan atau hamba kepada Tuhan dan juga pelayan atau hamba kepada uang. Kita tidak bisa bersama-sama berdiri di pihak Tuhan dan juga di pihak uang. Sehingga ambil keputusan sekarang juga. Apa keputusan kita masing-masing? Keputusan yang akan kita ambil itu akan menjadi jalan Tuhan untuk menegakkan kita yang hina ini, atau itu akan menjadi jalan untuk kita jatuh dan binasa. Tergantung apa yang menjadi keputusan kita bersama-sama. Tetapi Tuhan kita mau bijaksanalah. Karena Tuhan mau menegakkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.